Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramadan kedua bersama Rumah Baca Anak Nagari. Kali ini kita akan berbincang dengan Kak Rungo Asta dari Pasaman Barat. Kita tunggu beliau bergabung. Hari ini kita akan membahas kiat menulis saat bulan Ramadan. Teman-teman sahabat Rumah Baca di mana saja berada pada saat sekarang ini, semoga puasanya masih kuat, puasanya dilancarkan. Semoga kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan selalu produktif. Sahabat Rumah Baca, Kak Astanya belum masuk ya, kita tunggu Kak Asta. Semoga kita masih nunggu Kak Asta ya teman-teman. Oh, Kak Astanya sudah datang. Silakan bergabung Kak Asta. Oke. Oke. Sudah Kak Astanya. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat dong. Oke, kita mulai ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Baca Anak Nagari di mana saja berada. Kali ini berjumpa lagi di Ramadan kedua. Kita berdiskusi atau bincang sore Ramadan kali ini bersama Kak Rungo Asta. Beliau adalah penulis, penyiar radio, banyak lagi ya kegiatan beliau. Nanti kita minta perkenalan diri dari beliau. Hari ini sahabat Rumah Baca, kita akan membahas tentang kiat menulis saat Ramadan. Sahabat Rumah Baca, bagaimana sih di bulan Ramadan ini kita tetap menulis, kita tetap produktif, kita tetap beraktivitas. Kali ini sebelum Kak Asta memberikan kiat menulis di bulan Ramadan, kita perkenalan diri terlebih dahulu Kak Asta. Silakan, ini penyiar loh, penyiar udah biasa ya. Bunda Sri belum terbiasa sebagai penyiar. Silakan Kak Asta. Oke, selamat sore. Assalamualaikum sahabat Rumah Baca Anak Nagari semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi kenalan dulu, nama saya Asta, Rungo Asta, biasa dipanggil Kak Asta ya oleh teman-teman. Nah, kegiatan sehari-hari saya menyiar radio tentunya. Jadi kalau sahabat mau nanya-nanya soal penyiaran boleh ditanya langsung aja ke Asta. Selain itu juga menulis ya, menulis puisi, cerpen, esai dan lain-lain. Dan aktif juga bergiat di forum pegiat literasi Kabupaten Pasaman Barat. Nah, selain itu juga jalan-jalan. Jalan-jalan ini untuk mencari inspirasi menulis, Bunda, salah satu sumber yang bagus banget sambil refreshing, terus menghasilkan karya gitu. Itu aja sih, terus main-main, nggak terlalu kegiatan yang serius-serius lah sehari-hari, lebih suka happy-happy aja, ngumpul bareng teman-teman, terus selepas itu menghasilkan satu tulisan yang mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Itu aja sih, Bun. Sip. Begitu teman-teman, biasa dipanggil Kak Asta. Radionya radio apa Kak? Mana tahu teman-teman bisa dengar live misalkan di Facebook atau di mana bisa minta nyanyi-nyanyi gitu ya, lagu-lagu ke Kak Asta. Ya, radionya Radio Surya Pasaman Barat. Kalau frekuensinya itu 88,2 FM. Nah, untuk streaming, sahabat Rumah Baca Anak Nagari bisa di radiosuryapasbar.com dengerinnya. Insya Allah, Asta lebih sering siaran malam sih kalau mau dengerin Asta. Kalau siang, biasanya pagi siaran berita sama sore. Begitu teman-teman yang di Pasaman Barat juga bisa mendengar Kak Asta lagi menyiar di radio Surya FM. Oke ya. Itu Kak Asta tadi kegiatan sehari-harinya nulis dan menyiar. Sekarang tadi pengalaman baru Kak Asta nih teman-teman. Kemarin Kak Asta baru ikut pelatihan di kebudayaan ya kalau nggak salah, di Kebudayaan Sumbar dengan
kegiatan apa, Kak? Workshop sastra bersama Beni Arnas. Ya keren ya. Dan juga kemarin juga Kak Asa ini terpilih workshop penulisan puisi dari perpustakaan Bung Hatta ya. Bertemu juga dengan Kak Anita, Bunda Helvitiana Rosa, dan Bang Yurnaldi. Banyak ya pengalamannya Kak Asta. Sekarang Kak Asta, kan sekarang bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan biasanya seperti Kak Asta kan bilang di Kak Asta, alhamdulillah saya lihat juga aktif di forum pegiat literasi Pasaman Barat gitu ya. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan Kak Asta mungkin di Ramadan ini sangat banyak. Sekarang Kak, sebelum Kiat menulis, Kakak ini apa sih motivasinya? Kenapa sih menulis gitu? Oke. Sebenarnya sederhana sih Bun, kenapa menulis? Karena Asta nggak mudah mempercayai orang lain, gitu ya. Jadi lebih memilih kalau apa-apa tuh ditulis aja deh, gitu. Biar kalau nulis aib nggak sampai kesebar. Kalau kalau nulis-nulis yang baik bisa dibagikan untuk teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau ada sesuatu yang dirasa atau ada sesuatu yang dilihat kan dari dulu Asta memang sukanya jalan-jalan nih atau pergi ke satu tempat yang kiranya itu mengedukatif gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu tuh memilih untuk menuliskan, entah itu dalam bentuk apapun. Lebih seringnya sih cerpen dituliskan itu bunda. Jadi itu sebenarnya semacam terapi jiwa gitu Bun. Karena setelah menulis itu ada ketenangan, ada kepuasan. Wow, berarti menulis ini ada kepuasan, ada ketenangan, kita bisa terapi dan lain. Kak Asta, kalau kita itu nulis, berarti kita kan banyak itu relasi teman-teman gitu ya. Mungkin Kak Asta sebelum menulis, ada nggak terinspirasi oleh seseorang atau kegiatan-kegiatan seperti apa ya membuat Kak Asta ini mau menulis gitu? Oke. Nah, jadi waktu kuliah di Padang dulu, Asta masuk kuliah 2016, kemudian aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan juga organisasi kemasyarakatan. Salah satunya juga komunitas literasi aksara berkaki namanya. Itu bergiat di Padang. Jadi Asta bersama kawan-kawan dulu aktif di organisasi itu di bidang literasinya. Jadi dahulu kami sering beraktivitas semacam pembinaan desa terisolir seperti itu Bunda. Seperti anak pantai di daerah Bungus, kemudian desa-desa di sudut kota Padang, itu yang kami jelajahi untuk kegiatan literasi. Sederhananya itu kegiatan membaca dan menulis anak-anak SD, anak-anak TK gitu Bun. Nah, jadi dari situ muncul keinginan untuk bergiat lebih jauh. Kenapa nggak bikin sesuatu yang rasanya itu mungkin lebih bermanfaat untuk masyarakat luas gitu kan. Makanya dari situ di samping suka curhat tadi, lebih mendalami lagi dunia kepenulisan, kemudian mulai rajin-rajin baca buku, rutin baca buku, jadi mulai menyisihkan uang-uang jajan untuk beli buku, buku-buku sastra, kemudian mulai ikut pelatihan-pelatihan kepenulisan, mulai memahami aturan-aturan kepenulisan dan lainnya. Nah, dari situ inisiatif dari komunitas sih sebenarnya untuk rutin gitu kan, konsisten menulis. Nah, dari berapa ya? Sejak 2016 kemudian terkumpullah beberapa tulisan yang akhirnya diterbitkan tahun 2021 lalu. Diterbitkan tahun 2021 lalu dan itu ya semacam motivasi tapi juga ada tanggung jawab moral jadinya Bun setelah terbit buku pertama nggak mungkin dong nggak produktif lagi gitu kan masa jadi penulis musiman. Nah ada beban-beban seperti itu di diri Asta sendiri jadi kayaknya harus memilih jalan di kepenulisan ini harus konsisten gitu sih Bun. Suara Bunda
nggak ada. Suara Bunda nggak ada. Suara Oh, Bunda iya. nggak ada. Oke, udah terlihat? Ya, Udah. oke. Keren ya, banyak pengalamannya. Di sini ada Kak Hendri, ada Uni Icu ya. Banyak-banyak ya orang-orang yang nulis. Alhamdulillah. Nanti kegiatan kita tidak hanya Ramadan, di kegiatan setiap hari Kamis juga kita kegiatan seperti ini. Semoga banyak ya yang inspiratif seperti Kak Asta ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat yang ada. Selanjutnya Kak Asta, tadi kan Kak Asta cerita nih waktu kuliah berkegiatan. Kak Asta jurusannya bahasa Indonesia bukan? Jadi enggak, jurusan Asta tuh manajemen SDM udah. Oh Nah, gitu. yang lucunya waktu sidang komprehensif itu eh, Asta nggak punya buku manajemen, Bun. Jadi dosennya nanya, buku apa yang kamu punya tentang manajemen katanya. Asta bilang nggak ada, cuman memanfaatkan perpustakaan aja. Sementara dosen itu tahu kalau Asta bergiat di komunitas literasi. Jadi uh, beliau bilangnya bagus, sastra itu bagus katanya kan, lebih baik difokuskan di situ, tapi jangan pernah meninggalkan ilmu manajemen yang kamu dapat di kampus katanya kayak gitu. Berarti walaupun bukan orang bahasa Indonesia, tapi kita tetap cinta ya, cinta dengan namanya membaca dan menulis. Kalau kita menulis, Jadi, otomatis kita membaca. Tidak mungkin kita menulis tanpa membaca, karena kosakata apapun kita dapat dari membaca. Kasta, sekarang dengan sekian banyak gitu ya Kasta, sudah menulis, sudah berbuat, sudah berkarya. Apa sih kiat-kiat menulis pada bulan Ramadan ini? Karena kan kita tahu Ramadan ini banyak kegiatan Kak. Seperti kita biasanya kan tadarus ke masjid gitu ya. Bahkan kadang banyak tidur-tiduran kadang. Bagi ibu-ibu ya masak, buat kue. Tapi apa sih kegiatan supaya kegiatan menulis kita ini tetap terlaksana gitu ya Kak? Apa kiatnya Kak? oke. Beberapa teman-teman ada yang bilang kayak gini, aku belum bisa nulis dulu deh selama bulan Ramadan ini, mau fokus ibadah puasa atau mau fokus berkumpul dengan keluarga. Ada beberapa teman-teman yang bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu pola pikir yang kurang tepat ya sebenarnya. Karena di bulan Ramadan ini rata-rata nih masyarakat kita mengurangi waktu tidur. Terus di samping itu juga memilih melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, kenapa nggak menyelipkan hal-hal bermanfaat ini, salah satunya menulis gitu ya. Padahal menulis ini rasanya nggak bakal menyita waktu kita berjam-jam di dalam 24 jam itu. Nah, kalau mengenai kiat-kiat menulis, saya cuma salah satu yang saya pesan untuk teman-teman adalah konsisten sih sebenarnya. Kenapa harus konsisten? Karena gini, sepintar apapun orang-orang di dalam kepenulisan ya, sepaham apapun dia mengenai sastra, kalau dia nggak konsisten, nggak ada karyanya yang bakal jadi. Nah gitu. Tapi orang yang biasa aja memahami sastra, kalau dia konsisten belajar, mau terus berusaha, setiap harinya memang meluangkan waktu untuk menulis, pasti ada satu hal yang dihasilkan dari usahanya tersebut. Nah, kalau saya sih, kenapa teman-teman nggak menyisihkan 30 menit dalam sehari itu untuk menulis? Misal nih, 30 menit sebelum atau sesudah sahur. Mungkin teman-teman memilihnya setelah sholat subuh untuk menulis 30 menit. Atau dibagi lagi nih, 30 menit dalam 24 jam itu, teman-teman bagi aja misalnya nih 5 waktu sholat ya. Teman-teman pilih mungkin 5 menit setelah subuh, 5 menit setelah asar gitu kan, 5 menit setelah maghrib menulisnya. Itu pasti udah menghasilkan satu tulisan yang bagus banget gitu. Nah, itu yang pertama, meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu itu berlebih.
Karena nggak bakal ada yang namanya waktu itu berlebih gitu ya. Kita harus mencari dan menyiapkan waktu jika itu memang rasanya berguna dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita perlu menemukan ide ini teman-teman ya. Nggak mungkin dong kita menulis tapi nggak tahu apa yang mau ditulis, nggak masuk akal juga. Nah, menemukan ide ini banyak kali nih caranya. Menonton, membaca buku, kemudian jalan-jalan seperti hobinya saya gitu kan. Kemudian mendengarkan cerita atau mendengarkan musik juga bisa menjadi ide, mendapatkan ide untuk menulis. Selain itu, mengobrol dengan orang lain, tentunya obrolan yang bermanfaat gitu. Nah, dari ide-ide yang didapatkan tersebut, teman-teman tinggal memilih mau membuangnya begitu saja dalam ingatan atau menuliskannya di buku. Itu tergantung pilihan teman-teman. Akan bermanfaat jika dituliskan, ya akan terlupakan jika teman-teman memilih mengabaikannya gitu. Nah, selanjutnya konsisten seperti yang saya sampaikan tadi. Ini saya mengajak teman-teman untuk menulis produktif selama bulan Ramadan ini gitu ya. 28 hari ke depan. Mungkin jadi kita membuat tantangan untuk diri kita sendiri gitu. Seberapa kuat kita konsisten selama bulan Ramadan ini untuk menulis. Saya cuma menganjurkan teman-teman 30 menit dalam sehari. Sisanya 23 jam, 30 menit terserah teman-teman mau ngapain gitu kan. Tapi 30 menit dalam sehari itu yang saya anjurkan. Minimalnya ya, ada juga yang memilih 1 jam. Kalau saya 1 jam dalam sehari itu wajib. Lebih dan kurang lebihnya nanti tergantung waktu saya, tapi yang 1 jam itu wajib dimanapun saya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menulis topik yang disukai. Karena susah juga kalau kita nulis tapi kita nggak suka gitu kan. Rata-rata apalagi untuk penulis pemula ya, seperti itu, menulis topik yang disukai. Nah, ini banyak faktor nih yang bisa dilakukan. Kalau topik yang ditulis itu kita sukai, otomatis kita lebih leluasa menulis, lebih banyak kosakata yang akan muncul dari situ. Nah, kemudian samping itu menentukan tema, kemudian ada ide tadi ya. Saya sarankan ketika teman-teman udah menulis, misalnya nih jadi 1 cerpen gitu kan, dari hasil jalan-jalan kemarin sore, berbagai takjil yang ditemui di sepanjang jalan dan pasar, kemudian teman-teman menghasilkan 1 cerpen nih misalnya. Saya sarankan untuk mengendapkan, ya. Ini kebiasaan yang saya lakukan. Mengendapkan ini apa maksudnya? Kalau saya nulisnya kayak gini, setelah saya nulis, misalnya saya nulis mengenai bubur jagung nih misalnya. Kalau bubur jagung, saya tulis aja dari bungkusnya, jagungnya, cara pembuatannya dan sebagainya sampai dia bisa disajikan, itu udah jadi 1 cerpen. Saya nggak baca ulang lagi dari paragraf pertama, nggak bakal saya baca. Saya nulis aja, ngalir aja, spontan aja kayak gitu. Terus sampai selesai, nggak saya baca pada saat itu. Saya endapkan, biasanya saya endapkan itu 2 malam. Nah, setelah 2 malam, baru saya baca ulang lagi, gitu. Kenapa? Ini agak lucu ya, agak konyol juga mungkin bagi beberapa orang gitu kan. Itu tujuannya untuk mengurangi rasa ragu dalam diri sendiri, ragu akan kemampuan, mungkin ini nggak bagus, mungkin ini biasa aja, mungkin ini tulisannya konyol gitu kan. Kalau kalau itu dibaca pada saat itu, akan timbul rasa-rasa seperti itu. Makanya saya memilih mengendapkannya 2 malam atau 3 malam ya. Setelah itu baru dibaca kembali. Nah, ketika dibaca kembali ini adalah kesempatan untuk teman-teman menyunting tulisan, ya, mengkoreksi entah itu penulisan yang salah, ya, huruf kapital, huruf kecilnya, atau kosakata yang kurang tepat digunakan, atau kalimat yang terlalu yang tidak efektif, mana kata yang mestinya ditambah, dikurangi, dan sebagainya. Ini adalah kesempatan untuk itu, gitu ya, ketika membaca kembali. Nah, biasanya nih, pada saat tahapan ini ya, membaca kembali ini, kita bisa lebih profesional dalam menilai tulisan sendiri, karena kita itu kan editor pertama dalam tulisan kita sendiri ya, sebelum dibaca oleh orang lain, kita harus memastikan bahwa tulisan kita itu layak diterima oleh orang lain gitu. Nah, selanjutnya
publikasikan. Banyak teman-teman yang bilang kayak gini, saya nggak maulah berbagi tulisan saya, belum pede, nanti dihujat, nanti dikritik pedas dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya itu pemikiran yang kurang tepat juga sih. Karena mempublikasikan itu bukan semata-mata untuk mendapat kritik, apalagi untuk semata-mata mendapatkan uang dan sebagainya ya, tapi sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sendiri, menurut saya itu dulu gitu. Nah, ketika kita sudah berkarya kemudian dipublikasikan, pasti ada orang-orang yang merasa bahwa tulisan kita itu bermanfaat. Entah itu 3 dari 10 orang yang merasakan manfaatnya, kita kan nggak tahu kepada siapa tulisan kita itu ditujukan. Tapi saya yakin bahwa apapun yang kita tulis itu pasti bermanfaat gitu. Nah, jangan ragu, jangan takut dengan kritik dan saran yang bisa jadi menurut teman-teman itu pedas misalnya, padahal menurut orang lain biasa aja gitu kan. Gitu. Itu sih Bunda untuk awal Bun. Jadi kiat menulis di bulan Ramadan kata Asta tadi, pertama konsisten. Luangkan waktu minimal 30 menit dalam satu hari. Selanjutnya temukan ide. Menemukan ide ini bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan baca buku, bisa dengan berbagai yang lain seperti ini. Selanjutnya tentukan tema apa yang akan kita tuliskan. Setelah itu ngobrol dengan orang-orang yang suka menulis, ngobrol dengan orang-orang yang akan sesuai dengan tema kita, ngobrol dengan orang-orang yang mempunyai inspirasi atau ngobrol dengan orang-orang yang memberikan kita masukan-masukan dalam kepenulisan. Dan setelah itu topik yang kita sukai itu apa? Kita lihat ya teman-teman sahabat Rumah Baca di mana saja berada, topiknya bagaimana. Selanjutnya setelah kita tuliskan, kita jangan cepat puas. Kita endapkan terlebih dahulu, kata Kak Asta tadi. Setelah kita endapkan 1 atau 2 hari, kita baca lagi. Setelah kita baca lagi, kita sunting, kita edit. Karena kita ada edit pertama dalam sebuah karya kita ya teman-teman. Setelah itu, berani mempublikasikan. Dan setelah dipublikasikan, berani juga menerima kritik dan saran, masukan, ya agar karya kita ini lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih keren, lebih bisa diterima. Sekarang Kak Asta, pas dipublikasi ini Kak Asta, sering teman-teman kadang malas mempublikasikannya, jadi bukunya buku dummy saja, gitu ya. Bahkan teman-teman merasakan nggak percaya diri kalau dipublikasikan tulisan saya belum bagus. Hari ini saya sengaja beberapa di bulan suci Ramadan ini saya mengundang teman-teman sahabat Rumah Baca yang berkarya yang belum terlalu dikenal oleh orang lain. Gitu. Jadi saya sengaja bagaimana ada teman-teman, kenapa sih nggak yang orang terkenal aja di itu kan udah itu. Saya pengennya orang-orang yang seperti Kak Asta ini, kenapa? Karena tidak semua orang mempublikasikan tulisannya dengan percaya diri. Sekarang pertanyaan ke Kak Asta, bagaimana supaya kita percaya diri dalam mempublikasikan tulisan? Yang kedua, kalau kan kita sering beranggapan gini, udah mau saja orang-orang menulis, udah syukur. Udah mau saja anak-anak membaca, udah senang gitu ya. Bagaimana kalau menurut Kak Asta mempublikasikan ini supaya karena benar ya, kadang orang dikritik itu tidak bisa menerima, kadang udah minder duluan, karena saya seperti kita acara kemarin sama Helvi Tiana Rosa, Mbak Helvi, kan ada yang bertanya, saya itu tidak percaya diri dengan tulisan-tulisan yang saya buat. Bagaimana menimbulkan rasa percaya diri dalam mempublikasikan tulisan kita, Kak? Oke. Jadi mungkin ketika mau kita nulis itu ada pertanyaannya kayak gini. Apa yang mau saya tulis gitu ya? Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai nulis nih, apa yang mau saya tulis? Ada 4
hal yang mestinya teman-teman tulis, yaitu yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dialami, yang diyakini. Yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dialami, yang diyakini. Nah, ketika teman-teman menulis 4 hal ini, sebenarnya nggak ada alasan untuk berkata tidak percaya diri. Dan satu lagi, ketika menulis satu kalimat dan mempublikasikannya, jangan pernah berharap tujuan menulis itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Gitu ya. Kita nggak boleh, ya saya percaya ya bahwa ketika bersosial media, salah satu tujuannya adalah untuk membangun eksistensi diri. Pasti, setiap orang pasti melakukan itu gitu ya. Tapi ketika ingin menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, ya nggak mungkin jadi dong gitu. Harus butuh proses dulu. Ketika teman-teman berani mempublikasikan karyanya, meskipun itu kita baru mulai belajar nulis ya, itu sudah tahapan untuk mencapai karya-karya yang lebih baik gitu. Nggak ada alasan yang mengatakan saya nggak percaya diri gitu. Sebenarnya orang yang cerdas itu dia nggak takut dikritik loh teman-teman. Karena kritikan itu pasti memberikan satu manfaat untuk kita. Dan kita harus punya filtrasi juga. Mana kritikan yang mestinya kita punya, mana yang kita abaikan, dan mana yang mesti kita buang. Dan itu kalau teman-teman saya di sini bilangnya ya, baper bawa perasaan, kita nggak boleh kayak gitu. Karena ketika kita jadi penulis nih, suatu saat teman-teman jadi penulis atau jadi sastrawan, artinya teman-teman udah jadi tokoh publik, harus siap menerima apapun bentuk kritikan dari orang lain, bentuk masukan dari orang lain, harus siap untuk itu gitu. Sebenarnya kritikan itu juga membangun karya kita loh. Coba, dan kita harus bisa berani mengkritik karya kita sendiri. Kita boleh yakin ya karya kita itu baik, karya kita itu bermanfaat untuk orang lain, kita boleh yakin untuk itu. Tetapi keyakinan itu tidak boleh membuat kita sombong bahwa kita yang paling hebat, nggak boleh kayak gitu. Kita ada masanya ketika menghasilkan satu karya di satu momen, teman-teman harus membandingkan karya sendiri dengan karya orang lain. Tujuannya apa? Untuk mengkoreksi diri. Kurang saya di mana? Kira-kira tulisan saya ini bagusnya diapain lagi supaya lebih menarik gitu. Kemudian teman-teman juga harus punya segmen dalam menulis itu. Yang dikejar siapa? Misalnya anak-anak gitu kan. Otomatis teman-teman harus nulis cerita anak, cerita bergambar misalnya, atau majalah anak misalnya kayak gitu. Atau teman-teman targetnya remaja, berarti teman-teman harus memahami cerita remaja kayak gitu, atau yang lainnya. Kalau saya sendiri, saya lebih ke cerita perjalanan. Tentunya cerita perjalanan juga dicerpen, tetapi setiap tulisan saya itu pasti ada unsur-unsur kearifan lokalnya. Kalau saya kayak gitu. Kita harus punya ciri khas ya, menentukan ciri khas, membentuk ciri khas penulisan kita sendiri. Dan untuk itu harus punya idola juga sih kalau menurut saya, harus punya idola gitu. Tapi jangan mengcopy paste seseorang gitu. Teman-teman boleh baca semuanya, karya semuanya, siapa sastrawan-sastrawan yang hebat atau penyair-penyair hebat dari Sumatera Barat maupun nasional ya. Boleh dibaca, dan setelah itu teman-teman tentukan karakter penulisan teman-teman sendiri. Jadi dengan sudah menemukan karakter, dengan sudah menemukan ciri khas, itu akan menambah rasa percaya diri kita ketika dipublikasikan gitu. Dan setiap karya itu kita harus punya apa namanya ya, kekuatan. Ketika dikritik bahwa tulisannya mungkin, wah Asta tulisan lu nggak bermanfaat gitu kan, nggak ada faedahnya dibaca gitu kan. Ya berarti dia bukan segmen pasar tulisan saya gitu kan. Ya udah abaikan aja, kenapa itu yang membuat kita berhenti berkarya, itu nggak boleh. Dan kalau teman-teman mau lebih profesional, menulis itu bisa jadi pekerjaan. Ketika
menulis itu udah jadi pekerjaan, otomatis siap nggak siap harus nulis dong gitu ya, nggak ada alasan enggak. Sama kayak saya menyiar radio, awalnya saya suka ngomong. Suka ngomong, kemudian dapat kesempatan menyiar radio, ya jalani lebih profesional. Nah, di di dunia penyiaran ini saya juga banyak belajar nulis, karena ketika ngomong nggak mungkin dong ngomong asal-asalan, harus ada bahannya. Nah, itu menjadi penunjang saya untuk lebih belajar, membaca juga, mengetahui banyak hal gitu. Di radio itu juga nulis loh teman-teman. Saya dituntut nulis setiap hari, dan itu melatih kemampuan. Dan satu lagi, masalah publikasi ya, teman-teman harus mencari jalan di mana karya itu patut dipublikasikan, bisa dipublikasikan, bisa diterima oleh pembaca gitu. Tentunya teman-teman harus punya circle, circle ya, ruang lingkungan yang mendukung teman-teman berkarya, itu penting banget gitu. Itu sih Bunda. Oke, Asta. Tadi kata Kak Asta kan, tulisan itu ada kadang kita boleh setelah publikasi kita boleh menerima kritikan. Kritikan itu ada yang diabaikan, ada yang dikunyah, satu lagi ada yang dibuang. Contohnya itu gimana? Yang diabaikan gimana? Yang dikunyah gimana? Yang dibuang gimana? Oke, gini. Yang dikunyah ini maksudnya yang kita terima ya, kemudian kita aplikasikan ke dalam tulisan kita misalnya. Itu adalah kritikan dan saran yang membangun. Ya, membangun. Mungkin itu ada masukan, mungkin cara penulisan Asta diperbaiki deh di bagian ininya, mungkin endingnya kurang greget nih gitu. Terus atau diksi yang Asta gunakan masih biasa-biasa aja nih gitu. Saya sarankan baca buku ini, baca kamus ini biar tulisannya lebih bagus. Nah, itu kan masukan yang membangun tuh. Jadi bisa kita jalankan tuh masukannya gitu. Tentunya kalau saya sih biasanya mendapatkan masukan-masukan yang kayak gitu, jadi PR sendiri nih untuk saya lebih giat belajar gitu. Nah, kalau masukan yang kritikan yang diabaikan tuh mungkin yang membuat mental kita tuh down dalam menulis. Contohnya kayak saya sampaikan tadi, Asta tulisan lu nggak ada manfaatnya gitu, ngaco, apa sih yang lu tulis gitu. Nah, kritikan-kritikan yang kayak gitu sebenarnya biasa loh, biasa banget, tapi bukan berarti yang kayak gitu baru kayak gitu udah membuat kita down, berarti kita lemah banget gitu. Yang penting harus punya mental dalam penulisan, yakin sama diri sendiri gitu. Oke, bener. Apa kata Ibu Nani Muiz ini? Keyword tulis yang menarik perhatian kita dan segmen pasar penikmat berbeda-beda. Tak usah dihiraukan. Begitu ya, Kak? Ya, benar banget. Segmen pasar nih sama kayak kita jualan kue gitu ya. Nggak mungkin sama orang yang nggak suka kue kan gitu. Terus kita jualan buah pepaya, tapi kita ngasihnya ke orang yang alergi pepaya. Nanti pepaya kita nggak laku berarti. Nah, jadi kayak gitu, menulis pun kayak gitu, kita harus menentukan segmen pasar. Saya dulu awal-awal menulis itu bodo amat sama segmen ya. Saya cuma nulis doang. Terus ketika buku saya jadi, buku pertama saya itu kumpulan puisi. Saya nggak tahu ini segmen pasar saya siapa ya gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Kemudian saya ikuti kelas-kelas di penerbitan, kelas-kelas sama teman-teman. Oh, jadi segmen pasar itu penting. Kalau mau jadi penulis profesional, nggak boleh egois, ngikutin diri sendiri. Saya nulis ya udah nulis aja, nggak boleh kayak gitu. Kalau jadi penulis profesional harus tahu apa yang mau ditulis, apa yang dikejar, segmennya kemana, tulisannya seperti apa, itu harus tahu. Dan teman-teman juga harus memilih fokus di cerpen, fokus di puisi, fokus di esai, novel, dan sebagainya. Fokus ini bukan berarti mengabaikan yang lain, itu juga. Gitu. Oke, keren ya. Berarti apa kata Bu Nani juga benar banget. Sama ya. Selanjutnya Kak Asta. Kak Asta tadi bilang
sahabat rumah baca di mana saja berada. Ini ada yang chat juga nih sama saya. Bunda, ini ya Bunda, ini ada WA nih. Pilih tokoh idola. Tapi kita tidak boleh plagiat. Ini maksudnya apa ya Bunda? Ini pertanyaannya untuk Kak Asta nih Kak Asta. Ini ada WA ke Bunda Sri. Gimana ya? Kak Asta siapa sih tokoh idolanya? Dan bagaimana caranya itu? Oke. Pertanyaannya apa Bunda? Bunda Sri, katanya tadi Kak Asta bilang kita harus ada salah satu misalkan tokoh idola, tetapi kita tidak boleh plagiat. Jadi kita harus membaca tulisan dia saja atau bagaimana? Satu lagi, siapa ya tokoh idola Kak Asta? Oke, gini, kita mengidolakan seseorang bukan berarti kita harus meniru tulisannya atau plagiat semacamnya ya. Setelah saya coba mempelajari karya beberapa orang-orang hebat ya di dunia penulisan, saya mencoba meniru, tapi nggak bisa. Pasti endingnya tulisan itu jadi ciri khas saya sendiri. Karena gini, seseorang itu menulis, dia udah punya kekuatan sendiri, nggak bakal bisa ditiru oleh orang lain. Kecuali kita mengcopy paste tulisannya, itu yang namanya plagiat kan kayak gitu ya. Kita kalau saya belajar di penerbitan, ketika tulisan kita itu sama lebih dari 20% itu termasuk plagiat. Saya belajarnya kayak gitu. Nah, nggak bakal kayak gitu teman-teman. Yang kita mencari tokoh idola itu sebagai motivasi. Kita bukan meniru karyanya, tapi kita mempelajari. Tujuan dari mempelajari karya ini adalah untuk memperbaiki karya kita sendiri, kayak gitu. Pasti ada sesuatu hal yang kita contoh dari idola tersebut, misal gaya penulisannya, diksi yang dia gunakan, atau kata-kata yang dia gunakan, atau alur yang dia gunakan, gitu, atau penempatan tokoh yang dia gunakan. Pasti ada salah satu itu yang kita tiru, tetapi itu tidak akan membuat kita menjadi plagiat, meniru tulisan dia. Kita nggak bakal kayak gitu. Nah, kalau bertanya tentang tokoh idola saya, sebenarnya saya nggak punya sih. Saya itu nggak suka baca novel, ya, nggak suka, karena dari dulu tuh saya dididik baca esai. Jadi ada salah satu organisasi saya, organisasi kemasyarakatan ya. Jadi di organisasi itu saya ketika pengkaderan saya wajib baca buku-bukunya Buya Hamka gitu kan, terus buku-bukunya Soekarno. Saya wajib baca buku-buku yang kayak gitu. Jadi itu tuh membuat saya kurang tertarik dengan novel. Yang nggak suka, bukan yang nggak suka juga ya, cuman kurang tertarik aja dengan baca novel. Saya lebih tertarik tulisan-tulisan yang esai gitu ya, atau yang apa. Seperti kalau tokoh internasional, saya suka Eric Fromm. Saya sering, kalau buku-buku pun saya lebih banyak buku-bukunya Eric Fromm ya. Terus karena saya memang lebih suka baca tulisan yang mengandung psikologis kayak gitu, saya lebih suka itu, lebih menantang diri sendiri gitu kan. Terus bukan berarti saya nggak nulis novel ya, saya nulis novel, cuman kurang suka baca novel, gimana sih? Ya gitu lah pokoknya. Terus kalau untuk penyair siapa ya? Saya suka Afrizal dari Sumatera Barat. Terus siapa lagi ya? Ya Denny Meizon mungkin. Yud Fitra bagus, puisi-puisinya saya suka, diksi-diksi Yud Fitra saya suka, dalam banget. Itu sih kalau tokoh idola. Saya nggak terlalu mengidolakan siapapun, itu biasa aja. Ketika tulisannya, ketika bukunya itu bagus, saya baca. Kalau nggak suka, saya nggak baca gitu. Siapa lagi ya? Itu aja sih. Buya Hamka saya suka, tulisannya bagus semua, buku-buku Buya Hamka. Itu sih Bunda. Oke, sahabat yang bertanya di WA Bunda Sri tadi, Kak Asta udah bilang, Kak Asta mengatakan Kak Asta itu banyak baca buku, mungkin tidak hanya buku kita atau buku-buku, tidak harus dari buku orang-orang
hebat, tidak harus dari buku-buku orang-orang yang terkenal sekali, tidak. Tetapi Hasta membaca buku emang menikmati, dianya sukanya adanya genre, adanya psikolognya gitu, adanya uh, pesan moral yang bagaimana gitu ya. Seperti dia juga suka seperti buku Eric Fromm, adanya Afrizal, ada uh, Kak Denny, dan adanya Kak Yud Fitra, Kak Asta suka. Semoga Kak Asta bisa ya seperti penyair-penyair itu ya. Amin. Nah, Ini tambahan nih Bunda. ya. Tambahan nih untuk bulan Ramadan kan biasanya kita ada juga nih yang targetnya khatamkan Quran satu bulan Ramadan kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi saran aja nih dari Asta, kalau baca Quran itu jangan bahasa Arabnya aja, tapi kita baca artinya, kita pahami kandungan dari ayat tersebut, pasti itu jadi sumber ide, Bunda. Karena Quran itu kan pengetahuan yang luas banget ya gitu. Banyak sekali ilmu di sana, semua hal tentang alam semesta ada di dalam Al-Quran. Pasti ada ide. Aku pernah baca satu surat pendek dan dari situ jadi 2 cerpen pernah gitu. Jadi bagus banget momen-momen Ramadan gitu kan, pasti lebih banyak idenya. Apalagi kalau ibu-ibu masak itu udah udah bisa bikin tulisan loh. Misalnya bikin kue apa, kue bolu gitu kan. Proses pembuatan kue bolu juga bisa bikin satu cerpen loh gitu. Itu sih Bunda. Oh gitu ya. Dari membaca Al-Quran aja bisa 2 cerpen. Itu membaca juga penasaran juga nih, kepo juga nih Bunda. Nah itu apa surat An-Nas waktu itu. Jadi yang dibaca itu isi kandungannya. Kita pahami maksud surat tersebut gitu. Apa-apa yang disampaikan di dalam surat itu gitu. Jadi dari situ pasti muncul gagasan apa yang mau kita tulis. Entah itu tentang berkaitan dengan kehidupan kita dan hal-hal lain atau berkaitan dengan ketuhanan gitu. Mungkin dari situ bisa jadi timbul ide-ide yang menarik untuk ditulis. Atau kalau bulan puasa ini sering nonton ceramah misalnya kan, itu juga bisa dituliskan dengan gaya bahasa kita sendiri gitu. Atau dari hasil tarawih dari malam boleh tuh dituliskan gitu. Berarti inspirasi ide-ide kita bisa kita tuangkan, bisa kita lihat, bisa kita dengar, betul-betul alam takambang jadi guru ya Kak Asta. Tidak hanya dari bacaan buku bacaan, mungkin kita juga bisa melihat yang terlihat dari mata kita atau yang kita dengarkan, itu perlu ya. Selain itu, ini Bu Nani juga setuju Taufik Ismail, sebuah lagu atas permintaan Grise terlahir dari sebuah surat. Judul lagunya apa ya? Kalau tidak, apa lagu Grise? Apa ya? Pernah dengar? Apa ya? Ayo, apa coba? Lagunya Grise ya, dari itu Taufik Ismail, menjelaskan lagu Grise dari Taufik Ismail ya. Ya nanti ntar mungkin nanti keluar ya inspirasinya. Itu Tahu sih, yang tahu boleh dicek Bunda, nanti ada hadiahnya loh. ketika Bunda ingat ketika tangan dan kaki berkata, itu kan lagu dari itu ya, ketika tangan dan kaki berkata kalau tidak salah. Ya itu Bunda nih. Nah itu Hanata. Tangan dan kaki berkata. Yuk kita dengarkan sebentar dulu lagunya, coba ntar coba kita share ya. Kalau tidak salah nih, ntar. Entar. Oke, entar mana? Oh iya. Itu ketika tangan dan kaki berkata.
Liriknya. Oh iya, itu Kak Asta. Ketika tangan dan Krista dan Taufik. Nanti Kak Asta, kan Kak Asta nih nyiar. Nanti semoga lagu itu bisa diputarkan ya. Oke, siap nanti diputarkan. Ini Good. keren nih. Nani juga menikmati kegiatan kita hari ini mendengarkan. Selanjutnya Kak Asta, tadi itu mau tidak terasa ya, hampir berapa menit kita nih? Tinggal waktunya kita, masih banyak, 15 menit. Tambahin dong. Sekarang ini, Kak Asta, ini tadi Kak Asta mengatakan kita pikirkan, kita rasakan, kita alami, kita yakini, itu yang sebaiknya yang kita tulis. Ini kebetulan di Rumah Baca Anak Nagari tidak sendiri saja, banyak. Ini ada relawan di sebelah, juga ada yang minjam buku, juga ada nih, ini juga datang. Tadi ada pertanyaan nih dari adik-adik relawan. Bagaimana kalau kita merasa yakin dengan kita tuliskan, tetapi kita merasa masih kurang percaya diri, atau kita merasa ini bermanfaat nggak gitu. Bagaimana cara meyakinkan tulisan kita? Apakah kita harus membaca buku itu terlebih dahulu atau bagaimana katanya? Atau buku yang berhubungan? Jadi kita udah yakin dengan apa yang kita tulis, tapi masih kurang percaya diri. Artinya kita kekurangan bahan bacaan. Itu kalau menurut Asta itu ya, kekurangan bahan bacaan. Coba gini, sekarang pikirkan satu hal, gitu ya. Pikirkan pisang, misalnya pisang deh. Sore ini kita mikirin pisang, jangan pikirin kolak dan sebagainya. Kita mikirin pisang. Dan teman-teman ketika mikirin buah pisang, kebayang ya bentuk buah pisang. Kemudian tulis selama 3 menit, tangannya nggak boleh berhenti. Tulis apa aja tentang pisang. 3 menit nggak boleh berhenti. Mau capek, pegel, nggak boleh berhenti pokoknya 3 menit itu. Setelah itu baca, kira-kira apa yang kurang dari yang kita tulis selama 3 menit itu. Saya pernah nyoba yang kayak gini. Saya menghasilkan 2 halaman buku ya, dengan tulisan tangan mengenai pisang. Setelah dibaca, ternyata masih kurang. Kita nggak menuliskan warna pisang itu kuning ketika matang. Artinya, kita kurang wawasan mengenai pisang, gitu kan. Ya, kita nggak tahu warna, kita nggak menuliskan kalau pisang itu warnanya matang kuning, gitu kan. Berarti wawasan kita kurang tentang pisang, kita kurang memahami tentang pisang, mungkin jarang makan pisang. Dan artinya kita harus lebih mendalami, baca lagi mengenai pisang, baca buku-buku yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya pisang. Kalau sekarang Asta kayak gitu, Bunda. Oh begitu. Adik-adik sahabat Rumah Baca, dengan saja beraja. Nah kebetulan ini ada para relawan dan sahabat-sahabat Rumah Baca nih. Jadi kita itu harus banyak baca, jangan sampai buku-buku kita ini kurang atau bahan bacaan kita kurang atau kalau perlu kita survei atau kalau perlu kita riset terlebih dahulu ya Kak, supaya kegiatan itu apa yang kita buat, apa yang kita yakini itu betul-betul bisa sampai. Terima kasih. Ada yang bilang kayak gini, kita ngelamun aja jadi satu puisi, kita ngelamun aja jadi satu cerpen. Sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu. Apa yang kita tulis itu harus ada konsepnya, butuh riset. Kita kayak tadi kita nulis pisang, nggak mungkin kita sembarangan nulis mengenai pisang ya, harus ada risetnya. Kita harus punya wawasan untuk apa yang kita tulis agar tulisan kita itu berkualitas, teman-teman. Gitu. Oke, begitu ya. Selamat sore, ini Bu Irdawati, alhamdulillah juga ikut. Bu Nani, terima kasih juga ikut ya dalam kegiatan ini. Selamat sore, Bunda
Irdawati, semoga kegiatan-kegiatan RBR ini menginspirasi dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Kak Asta, tadi Kak Asta udah panjang lebar menjelaskan tentang kepenulisan ini, tentang bagaimana tip menulis di bulan Ramadan, tip produktif di bulan Ramadan. Sekarang Kak Asta, apa sih target-targetnya? Ada nggak Kak Asta punya target untuk menulis di bulan Ramadan ini? Supaya kami juga bisa Kak Asta. Sebenarnya tantangan saya cukup banyak ya tahun ini. Saya bagian di forum pegiat literasi Pasaman Barat juga direktur bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan personalia itu saya ngurus dan lumayan banyak juga nih program-program kita untuk tahun ini termasuk kelas penulisan. Jadi mungkin ini info juga nih untuk teman-teman, kita insya Allah nih akan membuka kelas menulis untuk umum. Jadi boleh bergabung nih nanti teman-temannya RPAN ya dalam kelas menulisnya FPL. Nah kalau target pribadi sih, saya punya target satu novel, satu novel, kemudian antologi puisi dan dua dua buku cerita perjalanan. Itu cerita perjalanan berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi lumayan berat sih. Harus ngebut sebenarnya bulan Ramadan. Ya, saya menganggapnya ini bulan baik untuk menulis. Kenapa? Udah jelas waktu tidur berkurang ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tidur di bulan Ramadan itu kurang banget. Tapi bukan sengaja kurang, ya memang rasanya bermanfaat aja gitu melakukan hal-hal lain selain tidur di bulan Ramadan. Kemudian banyak waktu menulis yang baik. Contoh nih, coba teman-teman rasakan pasti kebangun gitu kan jam 3 atau setengah 4. Kalau imsak sekarang sekitar jam 5-an ya, masih panjang banget waktunya sampai jam 5. Mungkin terlalu cepat makan setengah 4 terlalu cepat gitu kan. Bisa manfaatkan untuk nulis. Coba rasain nulis di setengah 4 pagi sama nulis di jam 2 siang. Pasti beda banget rasanya. Lebih tenang, lebih banyak ide ketika jam setengah 4 pagi. Boleh dipraktekin kalau teman-teman nggak percaya. Itu sih Bunda. Keren ya Asta. Tapi teman-teman sahabat rumah baca di mana saja berada, bagaimana kata Kak Asta tadi, kita ini harus lebih produktif ya, walaupun di bulan Ramadan ini dengan berbagai kiat seperti konsisten, topik, diendapkan, dibaca, dipublikasi, kritik, dibandingkan, bukan kita membanding-bandingkan karya kita dengan yang lain, tapi kita harus membandingkan bagaimana lebih positif, membandingkan agar lebih bermanfaat dan lebih bisa atau lebih sampai kepada pembacanya. Itu harus kita lakukan. Kak Asta, tidak terasa ya Kak Asta, waktu kita tidak terasa tinggal 6 menit lagi ya. Gak terasa ya waktunya. Sudah. Iya, rasanya sebentar saja. Sekarang Kak Asta, sebelum Kak Asta menutup kegiatan kita ini, apa sih quote-nya untuk kita atau bagaimana sih agar nantinya setelah mendengar ini teman-teman sahabat rumah baca selain termotivasi untuk menulis, percaya diri dan bagaimana, apa saran-saran Kak Asta untuk kita pendengar sahabat rumah baca di mana saja berada? Oke, nah gini ya sahabat, menulis itu terapi jiwa seperti yang Asta sampaikan tadi. Yang pertama kita harus punya mental yang kuat untuk menulis, apalagi ketika teman-teman memutuskan tulisan itu dipublikasikan, harus punya mental yang kuat dalam bentuk apapun itu, menghadapi berbagai macam sikap yang mungkin teman-teman terima terhadap tulisan yang teman-teman buat. Kemudian
tentukan tujuan teman-teman menulis. Saya nulis tujuannya apa? Sekedar untuk memuaskan hasrat diri sendiri atau kebermanfaatan untuk orang banyak atau untuk menghasilkan uang, itu wajar-wajar saja. Yang penting teman-teman tentukan tujuan menulisnya apa gitu. Nah, selanjutnya ke teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang mendukung hobi teman-teman itu. Nggak mungkin teman-teman mau fokus, mau profesional dalam menulis, sementara lingkungannya menolak keinginan teman itu. Itu kurang mendukung banget bagi saya. Gitu. Nah, teman-teman, lingkungan yang bisa mendukung prestasi, kemudian mendukung hobi itu penting banget. Itu penunjang ya, apalagi teman-teman akan memutuskan profesional dalam dunia kepenulisan. Dan yang pasti pesan saya, menulislah dengan ikhlas karena sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai kepada hati orang banyak. Itu ya. Oke. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, seperti bagaimana kata Kak Asta tadi, menulis itu adalah terapi jiwa, sangat disetujui juga nih sama Bu Nani. Semangat Kak Asta, kata Bu Vera ya. Cigu. Ya ada Cigu Vera. Bu Nani juga bersemangat nih sore ini. Kak Asta, Bu Nanik ini atau pensiunan dari perpustakaan Bung Hatta. Jadi kita sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan kita di rumah baca ini. Pertama, menulis adalah terapi jiwa. Carilah mentor yang kuat agar tulisan kita bisa diperkuat. Tentukan tujuan kita menulis, berkumpul dengan orang-orang yang menulis di lingkungan kita. Selanjutnya, menulislah dengan ikhlas. Menulis dari hati akan sampai ke hati. Keren sekali kata-kata Kak Astro pada sore hari ini. Teman-teman sahabat rumah baca, semoga kiat-kiat yang diberikan oleh Kak Asta pada hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita perkuat, bisa juga kita lebur. Hari ini mulai kita niatkan untuk menulis. Dan kita terinspirasi dari berbagai hal yang kita lihat, berbagai hal yang kita dengar, apalagi seperti pada saat sekarang ini adalah bulan Ramadan, kita banyak mungkin membaca Al-Quran, kita banyak membaca arti dari Al-Quran, mungkin dari bacaan-bacaan itu kita terinspirasi juga untuk menulis, karena menulis ini sebagaimana kalau tidak salah, kalau menulis ini adalah kalau kita nanti telah tiada, tulisan ini ada membuktikan bahwanya kita ada. Karya menulis. Kalau kita hanya seperti tidak punya karya atau tidak punya tulisan, apa yang akan dibaca oleh anak cucu kita nanti? Mungkin dengan kita menulis, kita berkarya, ada kenangan-kenangan indah yang akan diberikan untuk anak cucu nanti. Amin. Sahabat rumah baca di mana saja berada, pas waktunya 1 menit lagi ya Kak. Tidak terasa, ini adalah hari kedua kita berkegiatan di rumah baca. Masih banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain, teman-teman sahabat rumah baca. Nanti kita akan ada kegiatan hari ketiga sampai hari terakhir. Hari terakhir itu kalau tidak salah 2 hari terakhir mau lebaran itu kalau nggak salah sama Bu Nani. Hari terakhirnya sama Bu Neva dari Balai Bahasa. Pokoknya dalam 30 hari ini teman-teman sahabat rumah baca, setiap jam 16 sore sampai jam 17 kita live di IG Rumah Baca Anak Nagari, bincang sore, kecuali pada tanggal 11 April itu kita 2 kali. Pertama di jam 14 waktu Indonesia Barat karena narasumber kita dari Papua. Jadi waktu jam 2 kita jam 4.
dan pas jam 4-nya kita juga bersama Kak Ubay. Jadi teman-teman, kegiatan kita insya Allah full, semoga bermanfaat. Salam literasi. Salam literasi. Dulu ya, kita screenshot terlebih dahulu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Nani, terima kasih teman-teman, Kak Vera, Kak Budok, teman-teman semuanya. pada kegiatan hari ini. Kalau belum bisa menyempatkan hadir, bisa diputar lagi di IG Rumah Baca Anak Nagari kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semua. Komunitas satu frekuensi, kata Bu Nani ya. Makasih ya Bu Nani. Terima kasih Kak Vera. Salam literasi, ditunggu lagi nulisnya Bunda Vera. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.